Makanya nggak lulus tes KPK, ya, karena LHKPN-nya bohong. Dan Roy Suryo heran, yang katanya lulusan terbaik Akabri, tapi kok pemalsu begitu kan? Dan terakhir yang membuat muak Roy Suryo ini, dia menghina Rismond Sianipar. Ya, dia tidak jujur, bohong dalam LHKPN sehingga dia tidak lolos KPK. Kemarin mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan kepada rekan saya, Pak Rismond Sianipar. Saya mendengar Bang Rismond akan memprosesnya karena itu tidak sopan sama sekali seseorang dikatakan keledai. Ya, gitu. Saya mendengar sendiri perkataan itu. Semua Bukan hanya Arianto Sutadi, penasehat Kapolri yang rasa pembela Jokowi, kata Ahmad Kozinudin ini, yang akan dihabisi, yang akan digonikan oleh Roy Suryo dengan membongkar aibnya, kemudian perbuatannya pada waktu talk show dan segala macam yang menghina, yang bisa dikadukan oleh Roy Suryo juga. Artinya senjata dari Roy Suryo ini sudah full. Para termul ini akan dihabisi duluan oleh Roy Suryo, termasuk Sylvester, yang sampai sekarang tidak dieksekusi kejaksaan, padahal keputusannya sudah ingkrah, sudah sampai pada kasasi karena menghina Yusuf Kala. Dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara, 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya. Ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget. Ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana. Ya, walaupun terpidana dan sudah ingkrah, keluar keputusan kasasinya, Sylvester sama sekali belum menjalani hukuman 1,5 tahun penjaranya. Ya, mungkin karena dekat dengan Jokowi kan. Ada Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Sylvester. Karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Lo nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat publik. Dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses. Saya sebutkan gitu. Lalu seorang tadi menyarankan untuk ketemu Pak JK untuk meminta maaf. Difasilitasi oleh Sofyan Wandandi. Kalau tidak salah anak perempuannya yang sangat marah dengan ujaran-ujaran yang disampaikan oleh Sylvester ini. Hari ini posisi mereka emang habis-habisan. Dan bahkan mungkin mereka sudah mempersiapkan diri ikut terkubur bersama jasad Jokowi. Maksudnya terkubur secara politik ya. Hidup mati pokoknya ke Jokowi. Saya jadi teringat Raja Perancis ya. Reh Istad Ismoa itu loh. Oh, Leta Cemoa. Negara adalah saya. Dan hari ini Jokowi itu sudah dipersonifikasi sebagai negara. Seolah-olah kalau kita mengkritik Jokowi, mengkritik negara, mencemarkan negara. Yeah. Faktanya sudah ada vonis 1,5 tahun, faktanya vonis itu sudah inkrah, faktanya terpidana Sylvester Matutina ini masih berkeliaran di mana-mana, maka segera saja dieksekusi. Bagi institusi kejaksaan, segera tutupi auratnya. Segera pakai baju lah, jangan telanjang. Seorang bernama Ade Armando, tersangkanya itu sudah melalui pra-peradilan. Karena ketika SP3-nya diterbitkan, diperadilankan, SP3-nya dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah diproses. Nah, kalau Ade Armando ini dulu pernah tahun 2017 itu menghina agama Islam, dikadukan oleh seseorang ke polisi, kemudian polisi menyelidiki kasusnya, menaikkan menjadi tingkat penyidikan, tapi di tengah jalan dihentikan oleh polisi karena tidak terbukti ada pidananya, kan begitu ceritanya. Namun si penuntut ini tidak puas, dia adakan pra-peradilan. Di pra-peradilan Polda Metro Jaya pada waktu itu kalah, artinya harus dilanjutkan kasus Ade Armando ini, terbukti penghinaan kepada agama Islam, padahal Ade Armando ini kan beragama Islam. Dia menyatakan seperti di sebelah ini, kalau sudah seperti itu para pembela Jokowi, pertanyaan kita, apakah akan mungkin menang Jokowi nanti di pengadilan? Melihat sekarang Prabowo sepertinya sudah tidak berpihak kepada Jokowi karena membebaskan Tom Lembong dan Hasto. Atau seperti kata Ahmad Kozinudin, mereka memang sudah siap terkubur bersama Jokowi. Entah, ini hanya waktu yang bisa menjawabnya, karena tindakan atau gerakan atau aksi dari Prabowo ini sulit ditebak. Begitu dia hidup Jokowi, dia bebaskan Hasto dan Tom Lembong. Karena muncul lagi pertanyaan, abolisi yang diberikan kepada Tom Lembong berarti Prabowo yakin seyakin-yakinnya berdasarkan data-data dia, Tom Lembong ini tidak bersalah.
Karena kalau Prabowo memberikan abolisi bukan amnesti kepada Tom Lembong, artinya Tom Lembong menurut Prabowo tak bersalah, sengaja dikriminalisasi oleh bawahan Prabowo sendiri. Siapa itu bawahan Prabowo? Kejaksaan. Termasuk sebenarnya hakim-hakim itu adalah bawahan Prabowo, karena hakim itu di bawah Kementerian Kehakiman secara administrasi. Besok pagi bisa dipecat oleh Prabowo hakim-hakim tersebut. Besok pagi bisa saja Jaksa Agung dipecat oleh Prabowo karena peristiwa ini. Atau minimal jaksa yang mengkriminalisasi Tom Lembong secara logikanya harus diberikan hukuman yang setimpal juga, termasuk hakim-hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Tom Lembong karena mereka ternyata menghukum orang yang tidak bersalah. Ini yang saya katakan, waktu yang bisa menjawabnya karena susah memprediksi Pak Prabowo.